Ya teman-teman, bertemu lagi dengan channel Tukang Tracing. Oke, untuk video kali ini aku membuat video tentang tracing lagi. Sudah lumayan lama ya, terakhir mungkin beberapa bulan lalu aku membuat tutorial tentang tracing. Dan sebelumnya sorry banget ya, jarang update untuk beberapa bulan terakhir karena memang kesibukan di studio juga sedang padat, jadi baru bisa update lagi sekarang. Dan kabar baiknya sekarang kita sudah mencapai 10.000 subscriber. Terima kasih untuk kalian semua, kalian banyak sekali untuk kontribusi dalam channel Tukang Tracing. Dan nantikan juga akan ada video giveaway ya, tentunya di channel Tukang Tracing. Nanti teman-teman bisa lihat syarat dan ketentuannya di situ. Aku giveaway ada 3 hadiah di sana, teman-teman bisa lihat. Sebelum masuk ke inti tutorialnya, dan bagi teman-teman yang baru masuk ataupun baru menemukan channel ini, pastikan teman-teman subscribe aja dulu ya. Oke, setelah sudah subscribe, terima kasih, dan kita langsung aja ke Corel Draw-nya. Oke, di sini aku punya bahannya. Teman-teman bisa download juga bahan tracing ini di link deskripsi ya, yang sudah aku sediakan di bawah. Oke, pertama teman-teman setting aja dulu dengan ukuran A3. Oke ya, buat masuk ke file, kemudian pilih new, settingannya seperti ini. Nanti akan muncul ini ya. Oke, kemudian munculkan untuk bagian objeknya, pilih menu Windows, pilih Docker, pilih yang objek, kemudian dicentang. Nanti akan muncul seperti ini. Oke, setelah sudah, teman-teman jangan lupa save dulu di awal, dan ini wajib ya. Kita kasih nama aja masjid. Oke, setelah sudah disetting seperti ini, pada bagian layar 1 kita kunci aja dulu supaya objeknya tidak bergerak-gerak ya. Oke, sekarang objeknya sudah tidak bisa terseleksi seperti ini ya. Oke. Nah, selanjutnya kita siapkan lagi new layer. Nah, nanti kita tracingnya pada bagian layer 2 ya. Oke. Pertama kita tracing untuk bagian ornamen masjidnya ini ya, sebelum ke bagian teksnya. Nanti kita akan tracing seluruhannya, dan ini wow, pecah banget ya. Jadi ya udahlah, kita langsung tracing aja biar jadi vektor dan bisa HD gitu ya. Oke, kita pakai dulu untuk tracing ini. Kita bisa pakai kanan kirinya, ini ukurannya tidak sama atau sama ya. Nanti kita akan coba kanan kirinya dibuat sama ya kayaknya. Kita akan coba, kita mulai tracing pakai 2 point line dulu yang pertama. Kemudian settingannya pilih hairline. Oke, klik kanan, kita ganti outline-nya menjadi warna hijau. Kita mulai tracing aja. Teknik tracing yang aku pakai ini adalah tracing dengan menggunakan pola ya. Jadi kita buat polanya dulu. Oke, seperti ini. Jadi teknik tracing itu ada beberapa macam ya, dan salah satunya tracing dengan teknik pola seperti ini. Ini hanya sebutan pribadi ya, bukan sebutan secara umum. Aku menyebutnya ini tracing dengan teknik pola.
Jadi kita buat pola terlebih dahulu seperti ini. Jika dirasa bagian kanan dan kirinya sama, kita bisa pakai mirror trace. Nah, oke. Bagian ini juga sama. Kita coba pakai bagian ini. Dan kita sesuaikan. Oke. Dirasa semua bagiannya sudah kita buat polanya, ya, pastikan semua bagiannya itu tidak ada yang bolong gitu ya. Jadi semuanya sudah rapat dengan tertutupi garis seperti ini. Oke, kita lakukan group seperti ini dan kita masuk ke Smart Fill. Nah, toolnya ada di sini. Teman-teman cari aja ya, namanya Smart Fill di sini. Oke, kemudian di setting ya, disesuaikan aja settingannya sesuai dengan yang aku buat. Ikutin ya. Kemudian kita mulai pakai Smart Fill-nya teman-teman ya di sini. Nah, seperti itu. Bagian garis ini kan tadi hanya pembantu saja, jadi tidak usah dibuat lagi, kita bisa hapus saja, delete ya. Nah, oke. Nah, kita tinggal buat bagian dua bulatan ini ya. Kita bisa hide dulu atau sembunyikan bagian yang sudah di tracing tadi. Oke. Selanjutnya kita beri warna hijau aja dulu dan kita group ya. Kemudian kita hide lagi. Setelah itu kita buat bagian objek bulannya ini ya. Nah, objek bulan ini kita bisa buat menggunakan ellipse atau bentuk lingkaran. Disesuaikan aja. Oke. Nah, dirasa sudah pas, bisa pakai Smart Fill lagi. Oke, bagian ellipse kita hapus. Kita munculkan semua bagiannya seperti ini dan kita group lagi ya keseluruhannya. Oke. Ini ada bagian yang kurang, kita ungroup dulu. Tarik lagi sampai pas. Kita seleksi semuanya dan kita pilih group. Oke, bagian ini sudah jadi ya. Tinggal kita hide lagi. Kita save dulu. Oke. Nah, untuk bagian seperti ini kita bisa pakai rectangle ya, atau bentuk kotak seperti ini. Dan bagian yang lain kita bisa buat pola lagi menggunakan B-spline, nah, atau menggunakan tools yang lainnya. Disesuaikan aja dengan kebiasaan yang teman-teman pakai ya. Kalau misalnya biasanya pakai pen tool, berarti ya udah tracingnya pakai pen tool supaya tidak terlalu lama untuk adaptasi dengan tools tracing yang baru ya. Karena aku daily atau hariannya biasa pakai B-spline seperti ini, jadi ya udahlah, aku biasa pakai B-spline, jadi aku tracingnya pakai B-spline. Nah, bagian garis ini tidak terpakai, kita hapus saja. Nah, oke. Kita hide dulu, kita buat bagian yang ini ya. Oke. Jadi teknik tracing yang aku pakai ini aku fokus di beberapa objek di awal ya. Jadi dalam artian misalnya dalam satu bentuk ini nih. Nah, aku gak langsung ngebuat keseluruhannya, tapi aku pecah-pecah lagi. Misalkan ini dulu nih yang pertama, kemudian bagian ini yang kedua, ini bagian yang ketiga, seperti itu. Dengan cara itu menurutku lebih efektif ya daripada kita langsung tracing aja. Nah, kita tracing langsung gitu.
Oke, bagian ini juga kita bisa tracing pakai ellipse atau bisa manual tracing menggunakan tools. Kita edit lagi menggunakan shape tool sampai bentuknya sesuai ya. Oke. Jika ada bagian yang dirasa belum halus, kita bisa hapus bagian titik-titiknya ini ya, dan kita sesuaikan lagi dengan shape tool seperti itu. Nah, yang tadi disembunyikan kita munculkan lagi, kita group. Nah, kita group secara menyeluruh seperti ini. Oke. Ini udah jadi ya bagian ornamen ini, tinggal kita lanjutkan ke bagian ornamen terakhir. Nah, bagian ini kita bisa tracing secara manual tetapi menggunakan teknik pola lagi ya. Pokoknya kombinasinya itu antara B-spline dengan Smart Fill Tool. Jadi dengan dua tools itu kombinasi yang tepat ya. Jadi kita buat pola terlebih dahulu di awal, kemudian ketika polanya sudah jadi kita tinggal Smart Fill aja langsung seperti itu. Kita di lab. Oke, kita group lagi. Nah, selanjutnya kita buat bagian teksnya teman-teman ya. Untuk bagian teks boleh dibuat di new layer atau di layer sama ya, di layer 2. Kita enaknya kita buat layer baru aja. Oke. Nah, pada layer baru kita mulai tracing teksnya teman-teman ya. Untuk tracing teks ini kita buat satu huruf ya tracingnya. Nah, yang pertama kita buat M-nya dulu. Tekniknya masih sama, masih menggunakan teknik pola ya, seperti ini. Oke, kita gabungkan bagian yang terpecahnya tadi menjadi satu bagian. Nah, oke, jika sudah kita hide lagi. Nah, peranan object manager di sini sangatlah penting ya, teman-teman. Ketika kita sudah memasuki proses tracing seperti itu. Nah, ketika kejadiannya seperti ini bocor ya. Berarti ada bagian yang kurang rapat. Nah, seperti itu. Nah, oke. Nah, kita buka lagi dan kita satukan dengan weld seperti ini. Nah, ini sudah jadi untuk bagian satu huruf M ya. Nanti bisa disesuaikan untuk huruf-huruf yang lain dengan teknik dan cara yang sama.
tadi setelah semuanya sudah di tracing ya, dan pastikan kita cek aja dulu untuk bagian detail tebal dan tipisnya, karena hal ini biasanya yang paling kelihatan ketika kita tracing font ya. Oke, aku rasa segini sudah cukup ya. Kita bisa bandingkan atau compare dengan bahan before dan afternya. Kita cek di sini, kita hapus aja dulu garis ini. Nah, ini before-nya dan ini afternya. Oke, itu aja dulu tutorial tentang tracing ya. Kita pakai satu warna dulu, tapi satu warna ini lumayan rumit dan prosesnya lumayan panjang juga. Semoga teman-teman bisa memahami tutorial yang aku kasih kali ini. Jika teman-teman ada yang perlu ditanyakan, bisa ketikkan di kolom komentar, dan bisa juga request tutorial seputar CorelDRAW, ketik di kolom komentar juga. Dan ketika aku mampu untuk melakukannya atau membuat tutorial tersebut, maka aku akan buatkan untuk yang sudah request. Oke, itu aja dulu. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.